Oke, kita lanjutkan ke bab tentang sel, metabolisme sel ya, sahabat cerdas. Skema berikut menunjukkan siklus respirasi sel. Dengan mencermati skema respirasi sel tersebut, manakah dari proses tersebut yang terjadi pada tahap berlabel A? Jadi di sini ada 4 tahap ya, glidisitele, glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Jadi tahap pertama ini dikenal sebagai tahap glikolisis, nanti menghasilkan produk samping berupa 2 NADH sama 2 ATP. Kemudian tahap asam pirufat ke asetil-CoA disebut dekarboksilasi oksidasi. Asetil-CoA yang B ini nanti tahap siklus Krebs, dan yang C tahap terakhir nanti ada transfer elektron. Nah, gugus gula bereaksi dengan oksaloasetat kemudian masuk ke siklus Krebs. Ini adalah tahap dekarboksilasi oksidasi. Ini nanti tahap transisi ya. Proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan penambahan gugus oksigen. Nah, ini yang disebut sebagai tahap glikolisis ya. Jadi ini dalam keadaan aerob, walaupun sebenarnya gugus oksigennya nggak nambah ya. Nah, tetapi di sini butuh oksigen ya. Kemudian pelepasan elektron dari NADH dan FADH untuk menghasilkan ATP ini di tahap transfer elektron. Proses oksidasi suksinat fumarat disertai produk FADH ini bagian dari siklus Krebs. Dan produk ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula ini tidak ada ya. Harusnya penambahan gugus fosfat ke molekul gula ini termasuk membutuhkan ATP. Tahap glikolisis awal ya, seperti itu. Jadi pernyataan yang salah. Jadi jawaban yang betul adalah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, metabolisme ya. Sekelompok murid SMA melakukan percobaan kerja enzim protease dengan menggunakan putih telur sebagai substrat. Putih telur dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi dengan label berturut-turut A, B, dan C dengan perlakuan yang berbeda. Ketiga tabung reaksi tersebut selanjutnya ditempatkan ke dalam bak yang berisi air dengan suhu 37 derajat selama 30 menit. Perlakuan dan hasil percobaan untuk setiap tabung reaksi adalah sebagai berikut. Aktivitas enzim diamati dari kondisi larutan tiap tabung. Semakin bening larutan, maka semakin optimal kerja enzim protease. Berdasarkan hasil percobaan ini, faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim protease adalah jadi sahabat cerdas, di sini perlakuannya 2 ml putih telur. Nah, jadi putih telur ini digunakan sebagai substratnya. 2 ml ya, 2 ml ini substratnya. Kemudian substratnya sama semua ya, berarti variabel bukan bebas ya. Jadi variabel kontrol. Kemudian ada enzim 1 ml protease, 1 ml. Oke, berarti di sini enzimnya sama. Ini juga variabel kontrol. Nah, yang berbeda adalah ada HCl, NaOH, dan tidak ada perlakuan, berarti netral ya. Berarti ada asam, basa, dan netral. Maka ini perlakuan yang disebut pH. Jadi, faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim protease ini adalah asam basa ya. Nah, jadi jawabannya pH lingkungan tempat kerja enzim protease. Jadi yang B ya. Sementara variabel kan ada 3 ya, bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Nah, yang dibuat berbeda ini adalah HCl ini asam, NaOH ini basa, protease netral. Sementara 2 ml putih telur ini sama semua, ini variabel kontrolnya. Kemudian enzimnya juga sama semua, ini variabel kontrol. Nah, variabel terikatnya adalah kondisi larutan ya, seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah B ya, sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke soal masih metabolisme ya, yaitu tentang fotosintesis. Seorang murid ingin menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan. Ia memilih daun tanaman kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis yang masih menempel di batang dan menutup sebagian permukaan dengan aluminium foil. Daun tersebut dibiarkan terpapar cahaya matahari selama 6 jam agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Setelah itu, daun dipetik, direbus dalam air panas untuk mematikan jaringan dan direndam dalam alkohol panas
untuk melarutkan klorofil. Kemudian foil dilepas dan daun ditetesi larutan lugol yodium untuk menguji keberadaan amilum. Ilustrasi percobaan digambarkan sebagai berikut. Oke ya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian daun yang terbuka berubah warna menjadi biru kehitaman, positif amilum. Sedangkan bagian yang tertutup tetap berwarna pucat, negatif amilum. Berdasarkan percobaan tersebut, faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada daun tersebut adalah, jadi fotosintesis itu kan dibutuhkan CO2, kemudian air ya. Nah, ada cahaya ditangkap oleh klorofil, nanti terbentuk gula plus oksigen. Nah, gula ini nanti menumpuk menjadi amilum atau tepung. Kalau diuji positif akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Ujinya menggunakan larutan lugol atau yodium. Oke, nah dari sini yang dibuka ini ternyata ada positif amilum nih. Sementara yang ditutup itu tidak berubah ya. Wajah warnanya seperti warna yodium ya, kecoklatan. Maka faktor yang mempengaruhi adalah intensitas cahaya matahari ya, sahabat cerdas. Nah ini jadi jawabannya yang A. Konsentrasi ini tidak ya, ini tidak membuktikan CO2. Lebar tipisnya daun juga tidak. Ketersediaan klorofil tadi sudah dilarutkan dengan alkohol panas ya, jadi bukan. Suhu optimal juga bukan. Nah ini sahabat cerdas, ini adalah soal tentang metabolisme. Demikian, semangat selalu.